Shalom, kita kembali berjumpa dalam acara Tabura Injil Kasih Syapen Selatan. Mendasari perenungan di hari ini, mari kita berdoa. Segala puji syukur, hormat, dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan Allah di dalam Yesus dan Roh Kudus. Anugerah sayang, cinta, berkat, dan perlindungan pertolongan Tuhan mengantar kami untuk ada di hari ini, seraya mau bilang syukur dan terima kasih. Hormat dan sembah kami kepadamu Tuhan, atas penyertaan-Mu bagi kami pribadi, keluarga, rumah tangga kami, bagi bangsa negara kami, bagi gereja-Mu di atas negeri dan tanah ini. Terima kasih Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada. Kami mau dengar firman-Mu lewat media YouTube Kasih Syapen Selatan, Tabura Injil. Pada saat ini kami mau mendengar firman, bicaralah kepada kami di saat ini ya Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Pembacaan Alkitab bagi kita di saat ini terambil di dalam 2 Timotius, kitab 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai ayat 5. 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima dengan perikop penuhilah panggilan pelayananmu. Penuhilah panggilan pelayananmu. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukakannya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Demikian pembacaan Alkitab. Diberkati tiap kita yang membaca, mendengar, menyimpan, memelihara, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup tiap-tiap hari. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini, pembacaan Alkitab 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 5. Dengan tema, kuasailah dirimu dan beritakanlah Injil Kristus. Kuasailah dirimu dan beritakanlah Injil Kristus merupakan bagian pembacaan dan perenungan bagi kita bagaimana Paulus menasehati Timotius. Apa yang harus dikerjakan, apa yang harus dilakukan dalam semua tugas-tugas tanggung jawab yang dikerjakan oleh Timotius. Paulus tampil dan Paulus mendidik Timotius supaya menjadi seorang pewarta firman yang betul-betul mengagungkan nama Tuhan, yang betul-betul memberitahukan firman Tuhan bukan sekedar ucapan bibir, tetapi dengan seluruh hidup, kekuatan, tenaga, sikap, dan kelakuan yang harus dikerjakan. Karena itu, Paulus menasihati Timotius di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Paulus memberitahukan pesan. Pesan ini bukan pesan yang main-main. Bukan pesan yang biasa-biasa seperti seorang bapak kepada anak-anaknya ketika mau pergi lalu pesan, si anak tolong nanti mama atau bapak pulang, dalam rumah sudah bersih dan semua hal sudah rapi. Lalu pulang, anak-anak tidak melakukannya, amarah datang dan hanya sebatas marah, tidak melakukan tindakan kepada anak-anak. Paulus menasihati Timotius dengan sungguh-sungguh, dengan memberitahukan nasihat itu demi Allah, di hadapan Allah dan Yesus Kristus. Artinya supaya nasihat Paulus ini jangan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Jangan tidak disimpan dan dikerjakan. Tetapi Paulus berharap
bahwa apa yang dipesankan oleh Paulus kepada Timotius itu benar-benar harus dikerjakan, harus dilakukan dengan sepenuh hati. Dia memberitahukan tentang apa? Panggilan. Penyataan dan penegasan Rasul Paulus mengenai kebenaran yang mendasari pesan kepada Timotius tentang panggilan. Apa yang harus dilihat? Yang harus dilihat adalah bagaimana persoalan pemanggilan itu. Pemanggilan itu datangnya bukan karena Paulus memilih Timotius, lalu Timotius bilang iya. Tetapi di sini adalah bagaimana Allah yang memilih dan menetapkan Timotius dalam pekerjaan besar pada gerejanya. Maka dengan demikian, Paulus menginginkan supaya sikap Timotius dalam pekerjaan Tuhan itu jelas. Sikap Timotius di dalam semua tanggung jawab proses pekabaran Injil itu harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan serius. Maka ayat 2 dikatakan, beritakanlah firman, siap sedia baik atau tidak baik waktunya. Penyataan Paulus atas nama Allah dan Kristus Yesus kepada Timotius, supaya Timotius mengerti dan memahami apa yang harus dikerjakan. Kalau Allah memilih dan menetapkan, kalau Allah memanggil Timotius, lalu Timotius merespon, menjawab untuk menjadi pekerja di ladang Tuhan, maka yang harus dikerjakan di dalam semua tanggung jawab pekabaran Injil itu adalah beritakanlah firman. Yang pertama, beritakanlah firman. Tanggung jawab utama dalam seluruh pekerjaan Tuhan adalah beritakanlah firman. Tidak ada alasan untuk tidak beritakan firman. Dalam pola pikir, dalam hati, dalam tutur kata, sikap dan kelakuan harus betul-betul firman Tuhan itu dikomandangkan, firman Tuhan itu harus dikerjakan, firman Tuhan itu harus jelas, nyata dalam sikap, tutur kata dan kelakuan. Firman Tuhan itu harus dikerjakan terus menerus. Dan jangan pernah lelah, letih, lesu, capek. Itu sebabnya firman Tuhan diberitakan, firman Tuhan harus dilakukan. Ketika firman Tuhan dikerjakan, penyataan Paulus untuk Timotius, bagaimana firman Allah itu harus diberitakan. Siap sedia baik atau tidak baik waktunya. Siap sedia baik atau tidak baik waktunya. Sebab apa? Paulus memberitahukan hal ini karena Paulus sendiri mengalami hal-hal yang sukar, yang sulit, yang sangat-sangat menegangkan di dalam keberadaan kehidupan daripada Paulus sendiri. Paulus pernah mengalami tekanan hidup, hampir mati. Karena apa? Kedinginan. Hampir mati karena apa? Kelaparan. Hampir mati karena apa? Karena dikejar oleh binatang buas. Hampir mati karena manusia tidak menginginkan proses pekabaran Injil itu. Semua karena siapa? Karena nama Yesus. Maka dengan demikian Paulus menegaskan kepada Timotius, ingat, beritakan firman, siap sedia baik atau tidak baik waktunya. Apapun yang terjadi, harus siap menyampaikan firman Tuhan. Waktu yang senang, bicara tentang firman Tuhan, waktu susah, waktu sedih, waktu yang sukar, yang sulit, harus terus setia menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Apakah cukup hanya siap sedia? Tetapi di bagian lain tugas yang Paulus ingatkan kepada Timotius ialah tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Paulus bilang kepada Timotius, firman Tuhan disampaikan dalam setiap situasi yang enak, yang tidak enak. Lalu juga harus berani untuk menasehati, tegur dengan apa? Dengan kesabaran dan pengajaran. Segala pelanggaran, segala hal yang tidak berkenan kepada Tuhan harus dengan jelas, dengan terang disampaikan. Apa yang salah, apa yang tidak beres, apa yang tidak betul harus disampaikan dengan kesabaran. Dengan pengajaran sesuai dengan apa yang Tuhan Allah di dalam Yesus dan Roh Kudus mau. Bapak Ibu Saudara, sebab akan datang waktunya. Akan datang waktunya pada zaman-zaman itu, sampai zaman sekarang pun, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Paulus menggembleng dan terus menasihati Timotius untuk apa? Beritakan firman, siap sedia, nyatakan yang salah,
Karena apa? Datang waktu lagi orang sudah tidak mau dengar firman. Orang sudah tidak mau lagi fokus untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi apa? Orang tidak mau mendengar firman Tuhan. Orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan telinganya. Bagaimana Paulus memberitahukan nasihat ini? Orang tidak lagi menerima ajaran sehat. Orang sudah tidak mau lagi dengar firman. Orang suka dengar apa yang mereka buat. Orang suka dengar apa yang mereka kerjakan dalam semua tugas-tugas tanggung jawab mereka. Orang sudah tidak lagi takut akan Tuhan. Lalu juga orang mulai mengumpulkan guru-guru untuk bicara tentang apa? Apa suka mereka? Apa mau mereka? Mereka dengar guru-guru yang bicara sesuai dengan kehendak hati mereka. Dan pada akhirnya nasihat Paulus kepada Timotius, mereka akan memelingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Orang tidak mau dengar firman. Orang sudah tidak mau lagi mengikuti jalan Tuhan. Tetapi orang mau untuk apa? Membuka telinga untuk ajaran-ajaran yang tidak betul. Orang lebih suka apa? Dengar segala apa yang ada di depan mata mereka. Orang lebih suka untuk melakukan segala hal-hal menurut keinginan mereka. Tetapi Paulus menasihati Timotius, kuasailah dirimu dalam segala hal. Kuasai diri. Proses pekabaran Injil yang Tuhan embankan di pundak Timotius. Kuasai diri. Jangan mengikuti segala aturan dunia ini. Tetapi semua proses pekabaran Injil yang dikerjakan itu harus betul-betul dikuasai dengan baik dalam segala hal. Tutur kata, sikap, dan kelakuan. Sabar menderita. Sebab penderitaan itu akan datang silih berganti. Karena masih ada dalam dunia. Proses pekabaran Injil akan terus berjalan dan penderitaan itu tidak akan terlepas dari seluruh proses pekabaran Injil. Maka dengan demikian, Paulus menasihati Timotius, sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil. Jangan lelah, jangan capek, jangan letih lesu. Jangan putus asa, hilang harapan. Tetapi terus maju dalam seluruh proses pekabaran Injil. Beritakanlah Injil, tunaikanlah tugas pelayananmu. Paulus menasihati Timotius supaya betul-betul lakukan pekerjaan pelayanan ini dengan serius. Tugas Timotius itu lakukan pekerjaan Tuhan. Jangan pikir segala macam pekerjaan-pekerjaan lain yang ada dalam dunia ini. Tugas tanggung jawab pekabaran Injil. Paulus nasihati kepada Timotius, dan nasihat Paulus ini bukan hanya kepada Timotius, tetapi kepada gereja Tuhan, kepada orang-orang percaya saat ini. Apa yang harus dilihat, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dilaksanakan. Penyertaan Tuhan bagi gereja ini di dalam seluruh tanggung jawab, bahwa Tuhan memilih dan menetapkan seluruh umat manusia berada dalam dunia. Lalu ketika Tuhan memilih dan menetapkan setiap anak-anak Tuhan untuk menjadi pengikut Tuhan, apa yang harus dilihat? Maka setiap kita harus mengevaluasi diri kita. Ketika kita memilih untuk mengikut Kristus, ketika kita menetapkan pilihan kita untuk bekerja di ladang Tuhan, maka apa yang harus kita lihat? Panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan bukan sebagai panggilan yang biasa-biasa saja, tetapi merupakan panggilan yang datangnya dari Tuhan Allah di dalam Yesus dan Roh Kudus kepada setiap anak-anak Tuhan untuk mampu melihat tanggung jawab dengan benar, dengan baik, untuk mampu melakukan segala pekerjaan Tuhan. Maka dengan demikian, setiap anak-anak Tuhan yang hari ini bersyukur karena penambahan 1 tahun usia dalam proses pekabaran Injil, memahami dan mengerti bahwa saya ada karena siapa. Proses pekabaran Injil yang Tuhan taruh di pundak ini harus terus dikerjakan sampai Yesus datang kembali. Suka tidak suka, mau tidak mau. Karena Paulus bilang kepada Timotius, beritakanlah Injil, siap sedia, nyatakanlah segala hal yang salah. Gereja Tuhan tampil sampai saat ini. Firman Tuhan selalu diwartakan. Firman Tuhan terus diwartakan sampai Yesus datang, baru stop pemberitaan firman. Karena orang sudah tidak perlu firman karena berhadapan langsung dengan sang firman itu. Sepanjang gereja ini ada dalam dunia, maka siap sedia beritakan firman kepada semua orang manusia, kepada semua anak-anak Tuhan yang mengaku Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam hidup ini harus mampu bisa menyampaikan firman Tuhan.
Harus mampu bisa menyampaikan firman Tuhan. Suka tidak suka, siap atau tidak siap, harus siap menyampaikan firman Tuhan. Karena dengan menyampaikan firman Tuhan, lalu ketika kita mampu untuk menasihati orang, menegur orang, pertanda bahwa kita juga mampu untuk melakukan apa yang Tuhan Allah kehendaki dalam keberadaan kehidupan kita. Maka kita harus ingat, ketika kita yang aktif, ketika kita yang rajin, ketika kita yang setia, menunaikan seluruh panggilan Tuhan dengan baik, dengan benar, akan tiba waktunya bahwa orang sudah tidak mau lagi dengar firman. Orang suka dengar berita-berita, orang lebih suka membaca berita, orang lebih suka untuk dengar pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Orang lebih suka untuk melakukan segala hal menurut dunia ini. Bapak Ibu Saudara, pemirsa tabur Injil yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian ini memberitahukan kepada kita bahwa ketika kita masih ada sebagai anak-anak Tuhan, apa yang harus kita kerjakan. Ketika napas ini masih ada dalam tubuh ini, maka sebagai anak-anak Tuhan, di dalam memperingati perayaan 166 tahun Injil ada di atas negeri dan tanah Papua, setiap orang diundang dan diingatkan, dinasehati untuk dapat menguasai diri dalam segala hal. Penguasaan diri dalam segala hal, ketika kita mulai menguasai diri, maka kita akan melihat bahwa kita hidup di dalam Tuhan. Ketika kita mampu untuk hidup dalam Tuhan, ketika kita mampu untuk memperkatakan firman Tuhan, maka kita akan mampu untuk memanage seluruh kehidupan kita, menguasai diri kita. Kita juga akan mampu untuk bisa sabar dalam situasi dan keadaan apapun karena pekabaran Injil. Dalam situasi pandemi virus corona, proses pekabaran Injil harus berhenti? Tidak. Pekabaran Injil ini akan terus berjalan terus. Maka ketika anak-anak Tuhan diperhadapkan dengan pandemi virus corona, dalam usia 166 tahun ini, Injil tetap dikomandangkan, Injil tetap disebar. Penderitaan akan tetap menjadi bagian hidup, tetapi kita akan melewatinya bukan dengan putus asa, hilang harapan, tetapi kita akan melewatinya dengan tegap bahwa Tuhan Allah di dalam Yesus dan Roh Kudus terus memberikan hikmat, akal budi, marifat surgawi karena anak-anak Tuhan yang mau melakukan pekerjaan Tuhan sampai Yesus datang. Pekabaran Injil Tuhan akan terus dikomandangkan karena anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan, yang terus mengerjakan pekabaran Injil ini. Di dalam semua ketaatan, kesetiaan, dengar-dengaran, kerajinan untuk melakukan pekerjaan Tuhan ini, maka tugas pelayanan Tuhan dikerjakan, maka Tuhan pun akan mengerjakan apa yang menjadi bagian Tuhan untuk kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangga kita. Arahkanlah seluruh perhatian pandangan kita di dalam usia 166 tahun ini. Injil Tuhan menjadi kekuatan penuh bagi kita. Firman Tuhan tidak boleh berhenti, firman Tuhan tidak boleh stop. Hanya oleh karena segala penderitaan dan segala hal yang kita lewati, tetapi firman Tuhan ini akan terus berkumandang, akan terus dijalankan, akan terus berlangsung sampai Yesus datang. Didapatilah anak-anak Tuhan dalam seluruh kualitas iman yang takut akan Tuhan. Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Usia 166 tahun GKI di tanah Papua. Firman-Mu mendidik kami bahwa setiap hidup pribadi kami ditentukan oleh Tuhan. Tuhan memilih dan menetapkan kami untuk menjadi anak Tuhan. Maka tanggung jawab sebagai anak Tuhan dikerjakan dengan penuh sukacita, damai sejahtera. Dikerjakan dengan taat dan setia. Sebagai umat Tuhan, Yesus berkati. Sebagai pelayan-pelayan Tuhan, Yesus berkati. Biarlah gereja ini tetap melangkah maju dengan takut akan Tuhan. Berkati para pemimpin-pemimpin gereja. Dari aras jemaat, ketua majelis jemaat, penatua syamas, sampai di aras klasis, ketua klasis dan badan pekerja klasis. Lalu juga di tingkat sinode, ketua sinode dan juga BPA Sinode GKI di tanah Papua. Tuhan berkati. Semua yang Tuhan panggil untuk kerja dalam gereja ini Tuhan berkati. Supaya pekerjaan gereja ini akan terus berjalan, berkumandang sampai Yesus datang. Didapati kualitas ketaatan, kesetiaan anak-anak Tuhan untuk bekerja. Bapa kami di sorga, Bapa dalam nama Yesus, jikalau didapati dalam gereja ini ada anak-anak Tuhan yang gagal, yang lalai, yang tidak takut Tuhan, kami minta ampun dalam nama Yesus. Ampuni kami dalam proses pekabaran Injil. Biarlah kami dalam usia 166 tahun ini, Injil Tuhan akan terus maju sampai Yesus datang. Terima kasih Tuhan Allah di dalam Yesus dan Roh Kudus. Kami berdoa menyerahkan semua umat Tuhan dari bayi-bayi dalam kandungan sampai lansia. Tuhan memberkati, menopang, menolong, menuntun, menyertai dan melindungi. Supaya kami hidup dengan tertib, dengan teratur, terarah. Menurut apa mau Tuhan dan bukan menurut apa mau kami. Tolong kami, topang kami.
Supaya telinga kami buka lebar-lebar untuk pengajaran Injil Yesus Kristus. Dan bukan untuk pengajaran guru-guru palsu. Dan bukan untuk pengajaran-pengajaran yang datangnya dari iblis setan untuk menyesatkan seluruh iman percaya kami. Bapa kami di surga, Bapa dalam nama Yesus, topang serta dan lindungi kami. Kami berdoa untuk semua yang mengatur program Tabura Injil Klasik Yapen Selatan. Tuhan memberkati, menopang, menolong, menuntun, menyertai dan melindungi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa menyerahkan semua proses pekabaran Injil yang berlangsung lewat Tabura Injil ini. Tuhan memberkati setiap para pelayan Tuhan maupun pemirsa Tabura Injil. Tuhan memberkati. Berkat-Mu menjadi bagian hidup. Dan kalau hari ini ada di antara pemirsa yang sedang bergumul dengan pergumulan mereka, dalam nama Yesus memberikan jalan keluar. Dalam nama Yesus memberikan yang terbaik dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan Allah, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk anugerah yang cinta, berkat, perlindungan, pertolongan Tuhan. Inilah kami Bapa, lalu demi Yesus kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan hari ini lewat Tabura Injil. Saksikan terus Tabura Injil di YouTube Klasik Yapen Selatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.